Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pengembangan vaksin Nusantara dengan metode sel dendritik autolog atau komponen sel darah putih manusia disebut menjadi yang pertama kali di dunia untuk COVID-19. Vaksin karya anak bangsa ini adalah hasil kerjasama tim RSUP Dr. Karyadi Semarang dengan Fakultas Kedokteran Undip Semarang yang diinisiasi oleh mantan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Terawan Agus Putranto. Dosen sekaligus peneliti vaksin Nusantara Dr. Yeti Mufieta Nancy menjelaskan bahwa metode penggunaan sel dendritik manusia bukan pertama di dunia kedokteran, namun untuk vaksin COVID-19 merupakan yang pertama di dunia. Dan di tanah air baru pertama kali juga dikenalkan. Vaksin Nusantara dengan sel dendritik ini memiliki beberapa kelebihan atau keunggulan seperti aman dan bersifat personal, dan halal karena tidak mengandung unsur benda ataupun binatang, serta memangkas waktu dan biaya karena tidak memerlukan alat penyimpanan cooler box. Semua vaksin itu semuanya tujuannya sama sebetulnya ya, dia jadi ingin tubuh itu membentuk kekebalan kemudian melawan. Tapi karena kelebihan vaksin dendritik, karena kelebihannya karena dia berasal dari darah subjek sendiri gitu ya. Satu kelebihannya itu, jadi dia berasal dari darah sendiri, jadi kemungkinan besar dia akan less allergy atau kemungkinan reaksi penolakannya itu lebih rendah. Ya. Yang kedua juga kalau menurut hitung-hitungan sebenarnya dia lebih hemat ya, karena sudah dihitung harganya kira-kira 10 US dollar ya. Nanti kalau sudah jadi dalam diproduksi dalam atau dikembangkan dalam jumlah banyak, setelah dihitung-hitung segitu, karena beberapa anggaran yang harusnya dikeluarkan misalnya untuk penyimpanan, untuk distribusi ya, untuk penambahan ajuvan ya, itu dan komponen-komponen yang lain itu pada vaksin dendritik itu bisa diminimaliskan. Selain itu juga kelebihannya karena dia tidak mengandung ajuvan dan komponen-komponen seperti binatang seperti itu ya. Kalau di Indonesia itu kan soal halal haram itu masih sensi kalau untuk yang masalah sensitif yang untuk vaksin terutama ya. Vaksin karya anak bangsa ini telah memasuki tahap uji klinis fase kedua, yakni tahapan keamanan dan efektivitas yang akan dilakukan terhadap 180 relawan dengan screening yang ketat. Vaksin ini juga disebut bisa menjadi alternatif bagi orang yang tidak masuk target vaksinasi seperti orang dengan penyakit berat. Sel dendritik autolog merupakan komponen dari sel darah putih manusia, lalu dipaparkan dengan rekombinan antigen protein dari COVID-19. Proses pengambilan sampel dendritik hingga menjadi vaksin memakan waktu inkubasi selama sepekan. Lalu sel dendritik yang sudah mengenal antigen akan diinjeksikan ke dalam tubuh kembali. Di dalam tubuh, sel-sel imun lain akan membentuk sistem pertahanan memori terhadap COVID-19. Vaksin dendritik ya, dulunya dikenal dengan vaksin AV COVID-19, sekarang ini dikenal lagi dengan namanya vaksin Nusantara. Adalah salah satu jenis vaksin yang dikembangkan ya untuk mengantisipasi pandemik wabah COVID-19 ya. Itu adalah bedanya dengan vaksin lain. Jadi dia menggunakan sel dendritik ya yang berasal dari darah dari subjek itu sendiri, kemudian dipertemukan dengan rekombinan antigen SARS-CoV-2, kemudian diinkubasi, kemudian setelah menjadi vaksin jadi, maka beliau nanti akan disuntikkan kembali ke subjek. Jadi bedanya adalah itu ya. Dengan disuntikkan ke dalam subjek, maka diharapkan akan muncul peningkatan antibodi. Jadi akan muncul memicu sistem imun ya dari subjek itu sendiri ya, untuk melawan virus COVID. Demikian. Tim Liputan Metro TV.
Pemirsa, diinisiasi oleh mantan Menteri Kesehatan TM RSUP Dr. Karyadi Semarang dan Fakultas Kedokteran Undip berhasil mengembangkan vaksin Nusantara dengan metode sel dendritik autolog atau komponen sel darah putih dan diklaim pertama kali di dunia untuk COVID-19. Lantas seperti apa cara kerja vaksin Nusantara dan sudah sampai mana progresnya? Sudah bergabung bersama kami dosen sekaligus peneliti vaksin Nusantara ada Dr. Yeti Movitanensi. Dr. Yeti, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Dr. Yeti, informasinya vaksin Nusantara ini sudah melalui uji klinis fase 1 dan segera memasuki uji klinis fase 2. Kalau semuanya berjalan lancar, Dr. Yeti, kapan kira-kira vaksin Nusantara ini akan bisa mulai disuntikan ke masyarakat? Ya, jadi perlu diketahui bahwa uji klinis terhadap vaksin itu ada beberapa tahap ya. Jadi ada tahap 1, tahap 2, tahap 3, dan itu memerlukan waktu yang tidak singkat. Tetapi karena kondisi pandemik seperti ini, ya segala sesuatunya memang harus dipercepat. Namun tentu semuanya harus sesuai dengan tatanan uji klinik yang benar. Jadi untuk fase 1 sendiri sebenarnya kalau tiap fase itu monitoring untuk vaksin, uji klinis vaksin itu bisa sampai 1 tahun. Tetapi kalau dalam kondisi pandemik ini ya tentu kita semuanya percepat dan kita sudah komunikasi dengan BPOM. Jadi tetap melalui tahapan-tahapan uji klinis yang baik dan benar seperti itu. Jadi kemarin untuk tahap 1 selesai, kita evaluasi subjek yang pertama, angkatan pertama itu ada 27 subjek, dan kita melihat safety dulu. Setelah itu kemudian ada inspeksi dari BPOM, kemudian akan dilanjutkan dengan fase 2. Seperti itu. Baik, dokter bisa tahun ini untuk mulai digunakan masyarakat ketika masa pandemi seperti ini? Ya, insya Allah kalau misalnya lancar mungkin akhir tahun ini ya, akhir tahun ini. Jadi itu semua tergantung nanti dari penelitian yang kita lakukan juga menunggu inspeksi dari BPOM. Kan kita sudah ada badan otoritas yang untuk mengawasi tentang uji klinis maupun rilis dari vaksin ini. Oke, baik. Dr. Yeti, ini disebutkan memiliki metode sel dendritik autolog ya. Bisa dijelaskan dokter, ini metode seperti apa sebetulnya? Jadi sebenarnya cara kerjanya sangat mudah dimengerti ya. Jadi sel dendritik itu adalah sel yang berada di dalam sel darah putih setiap manusia. Nah, cara kerja vaksin ini yaitu kita mengambil sel darah putih dari subjek, kemudian kita ambil sel dendritiknya, ya, karena berasal dari subjek namanya maka sel dendritik autolog. Kemudian kita paparkan dengan antigen protein S dari SARS-CoV-2, rekombinan antigen ini. Kemudian setelah itu sel dendritik ini diharapkan dia akan mengenali antigen yang diinjeksikan. Nah, kemudian setelah itu, setelah sel dendritik ini dalam jumlah yang cukup dan dia sudah punya daya untuk mengenali tadi, maka akan kita suntikan kembali ke subjek. Dan diharapkan di situ dia akan memicu sel imunitas yang lain ya untuk dapat melawan COVID-19 ini. Berarti ini artinya proses penyuntikannya akan lebih lama begitu Dokter Yeti ya, karena harus mengambil dulu sel darah putihnya lalu kemudian dipaparkan dengan zat lain begitu lalu disuntikan kembali. Berarti lebih lama dibandingkan dengan vaksin yang saat ini sudah diedarkan. Ya, kira-kira perlu waktu 1 minggu ya, jadi tidak terlalu lama sih. Kira-kira waktunya 1 minggu dari mengambil darah sampai menjadi vaksin itu kira-kira 1 minggu. Karena kita perlu menginkubasi ya, kita perlu menginkubasi sel dendritik itu untuk sampai jumlah yang cukup kemudian kita suntikan lagi. Baik, informasinya ini akan bisa diproduksi 10 juta dosis per bulan, betul begitu Dokter Yeti? Ya, ini kita saat ini fokus dulu ya ke tahap 1. Ya, tahap 1 itu sebenarnya akan meneliti mengenai safety dulu. Jadi ada tahapan-tahapannya. Nah, untuk ke depan seperti apa nanti itu ada strategi tersendiri saya kira. Oke, baik. Apakah ini juga akan lebih murah, Dokter Yeti, dibandingkan dengan vaksin Sinovac? Ya, kalau kita hitung-hitungan harga itu kira-kira sebanding lah dengan vaksin-vaksin yang lain. Jadi vaksin yang bagus itu kan pertama dia harus aman dulu.
kemudian yang nomor 2 dia punya efikasi yang bagus, kemudian yang ketiga dia affordable atau terjangkau, mudah didapatkan, seperti itu. Nah, kita kalau secara hitungan memang harganya kira-kira sebanding lah dengan vaksin-vaksin yang lain. Oke, jadi yang kalau disebut bersifat personal itu karena itu tadi ya, Dokter Yeti ya, karena mengambil sel darah putih dari subjeknya sendiri lalu nanti akan disuntikan kembali. Itu maksudnya bersifat personal begitu, Dokter ya? Ya, betul. Atau autolog ya, Pak, istilah kedokterannya karena mengambil komponen dari tubuh subjek sendiri, maka namanya autolog. Oke, baik. Dokter Yeti, klaim lain kemudian yang disampaikan berkaitan dengan vaksin ini akan bisa menimbulkan imunitas hingga seumur hidup. Nah, ini penjelasannya bagaimana, dokter? Ya, sebenarnya kan ini bukan kali pertama kita berhasil melawan virus dengan vaksin. Contohnya seperti virus polio atau varicella, kita juga sudah sukses ya melawannya dengan vaksin. Jadi sementara kalau teori kan mengatakan karena adanya vaksin itu ada yang bekerja juga, dia selain menimbulkan kekebalan jangka pendek juga jangka panjang. Nah, yang kita secara teori mengatakan seperti itu. Jadi memori T-cell yang bersifat jangka panjang itu yang nama lainnya adalah dapat menghasilkan adaptive immunity. Nah, itu dia bisa memang bekerja secara panjang untuk melindungi. Nah, tetapi melihat lainnya, virus-virus yang karakteristik mutasinya itu stabil atau tidak berubah-ubah dalam waktu dekat, contohnya seperti COVID ini, maka diharapkan kekebalan yang dihasilkan itu bisa menetap lama, ya. Nah, seperti ini tentu juga harus memerlukan penelitian lebih lanjut. Nanti di fase kedua juga kita akan meneliti mengenai karakteristik dari sel T. Nah, jadi tetapi yang disebut kekebalan seumur hidup itu kan tidak menjamin dia tidak terkena. Jadi yang disebut punya imunitas itu bukan berarti 100% dia tidak terkena. Tetapi ada jika nanti suatu saat terkena itu mungkin kondisinya jauh lebih ringan, ya, jauh lebih ringan. Jadi jangan beranggapan semua vaksin bisa menuntaskan 100% angka kejadian. Itu tidak ada vaksin di seluruh dunia yang seperti itu. Tetapi tujuannya jika sudah punya imunitas, maka dia akan jika terkena pun kondisinya jauh lebih ringan. Demikian. Oke, tapi untuk efektivitas dan juga efikasinya dari vaksin Nusantara ini lebih bisa dibandingkan dengan vaksin yang sudah beredar pada saat ini, dokter? Ya, kita baru tahap 1, jadi tahapan penelitian uji klinik itu tahap 1 sebenarnya lebih konsentrasi ke arah safety, dan kita jumlah subjeknya baru tidak boleh banyak-banyak ya kalau fase 1, apalagi first human trial. Jadi kita ada 27 subjek, kemudian kita amati secara ketat, kita rekrut secara ketat, kita amati, kemudian kita lihat bagaimana safety-nya dulu. Memang ada hasil mengenai imunogenitas sudah mulai muncul, jadi pada subjek kita mulai didapatkan kenaikan titer antibodi. Nah, ini saya kira adalah petanda yang bagus. Nah, untuk itu kita akan melanjutkan lagi ke fase 2 setelah nanti mendapatkan izin uji klinis dari BPOM. Ya, dokter, dari uji klinis fase 1 ini apakah ada efek samping yang ditimbulkan dari vaksin Nusantara ini? Ya, tentu saja ada. Jadi kalau saya kira semua vaksin atau produk itu pasti ada efek sampingnya. Tapi kan derajatnya dari ringan sampai berat. Nah, alhamdulillah ini untuk vaksin Nusantara yang kita teliti, itu kejadiannya semuanya ringan dan tidak memerlukan pengobatan. Jadi tidak didapatkan kejadian yang serius. Seperti itu. Baik, nanti untuk fase kedua akan diberikan kepada berapa subjek ini, dokter? Ya, kita rencanakan sekitar 180 subjek ya. Dan untuk fase 3 nanti akan 1.600 subjek. Jadi penelitiannya hampir sama dengan penelitian vaksin yang lain. Dan itu bisa dilihat di clinicaltrial.gov. Jadi semua institusi yang baru mengerjakan penelitian yang dalam jumlah yang skala yang besar dan strategis itu semuanya akan mengupload penelitiannya di clinicaltrial.gov, dan silakan di situ akan ada dijelaskan bagaimana metodenya, lokasinya di mana, subjeknya berapa, itu semuanya dari situ. Oke, baik. Dokter, berarti keunggulan secara keseluruhan, keunggulan dari vaksin Nusantara ini dibandingkan dengan vaksin-vaksin yang sudah beredar pada saat ini apa dokter?
Ya, jadi kalau soal kelebihan karena dia autolog, jadi dari darah pasien sendiri. Kemudian tidak mengandung adjuvan, tidak mengandung komponen binatang ya, maka diharapkan vaksin ini aman diterimakan ke subjek. Jadi selain itu juga harganya sebanding ya dengan vaksin-vaksin yang beredar. Kemudian kelebihan lain karena vaksin ini bersifat individual dan on-site, maka akan dapat memotong biaya-biaya seperti biaya penyimpanan, biaya pengiriman ya. Kemudian satu lagi tidak ada komponen virus yang disuntikkan ke dalam tubuh pasien. Dan selain itu juga dalam proses pembuatannya sebenarnya tidak memerlukan teknologi yang terlalu rumit ya. Seperti itu kelebihannya. Oke, baik Dokter Yati, terima kasih telah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Selamat pagi Dokter Yati.